Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, ini udaranya agak sejuk ya, lumayan enak nih untuk kita. Liv, Sobat Time Travel, di episode kita kali ini sebenarnya masih pengen ngobrol-ngobrol lagi nih tentang cerita-cerita yang ada di Sundalen. Oke. Iya, kan kemarin kan udah sempet cerita lagi kan. Tapi tetap kayaknya masih banyak hal yang perlu kita denger nih cerita-cerita di era-era sebelumnya. Nah, ada lagi nggak sih, Liv, cerita-cerita baru atau mungkin ada singgungan-singgungan dengan yang pernah kita ceritain di masa lalu? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini, sebenarnya saya pengen cerita langsung aja ya teman-teman. Beberapa hari yang lalu sebelum syuting ini dimulai, saya tuh baru pulang ceritanya dari Bandung, dari rumah Nini di sana. Kemudian selama di sana, baik dari berangkat dari Jakarta ke sana, selama di Bandung, bahkan sampai dari Bandung ke Jakarta kembali pulang, saya tuh nyari tahu sebetulnya, ibaratnya Bandung masa lalu tuh seperti apa. Kita memang pernah ngangkat sih. Bandung Purba. Bandung era-era Gunung Purba. Iya, Bandung sebelum jadi kota Bandung yang kita kenal. Dulu memang dalam catatan juga ada dulu ada kaldera di sana, bekas dari Gunung Sunda Purba. Kita pernah bahas di mungkin 2 tahun lalu kalau nggak salah. Iya. Baru-baru pertama-tama ya itu episode. Terus ada juga cerita tentang kawasan di sekitar Bandung pada waktu itu, yaitu di daerah entah itu Ciwidey atau Pangalengan pada waktu dulu era-era Sundalen. Nah, sembari saya nyari tahu, itu kan pengen lebih tahu lagi, lebih dalam lagi sebenarnya Bandung di masa Sundalen. Dulu masih ada Gunung Purba dan setelah menjadi kaldera itu kayak gimana gitu kan. Lama-lama kan terbawa Mas kepada suasana yang ya terbawalah secara hawanya, secara spirit dan sebagainya. Residu juga ya kali ya. Mungkin akhirnya orang bisa bilang sebagai menelisik sisa-sisa residu masa lalu gitu lah bahasanya. Iya. Sampai akhirnya setelah terbawa suasana itu terus terlihat gambaran sekilas, memang sih di kawasan tersebut di Bandung dan sekelilingnya dan sekitarnya dari masa lalu, baik dari era Gunung Purba, Sunda Purba masih ada atau setelah menjadi kaldera, ada cukup banyak tempat-tempat yang dijadikan sebagai tempat seperti pesanggerahan tokoh-tokoh masa lalu. Ibaratnya kalau di zaman sekarang tokoh-tokoh besar itu punya villa-villa yang ada di di atas gunung gitu, di tempat-tempat yang dingin, ibaratnya seperti sejuk itu. Sih emang Bandung. Dari zaman dulu memang udah dingin kan, karena kan dataran tinggi. Itu sampai ke zaman sekarang. Nah, setelah itu akhirnya sembari menelisik dan melihat gambaran-gambaran secara spirit itu, lama-lama ngelihat di salah satu lokasi, di salah satu sudut lah, dan ternyata itu dari wilayah selatan. Awalnya saya kan nggak kelihatan gambaran secara jelas. Setelah lama-lama fokus, nelusurin, berdoa dan sebagainya, kelihatan itu ya banyak cerita dari kawasan pesisir selatan Jawa dan seterusnya. Dan akhirnya dari gambaran itulah saya ingat beberapa waktu sebelumnya lagi itu saya dari kawasan wilayah selatan Pulau Jawa gitu. Dan saya menginjakan kaki di kawasan Pelabuhan Ratu pada waktu itu. Dan ternyata saya baru ingat, oh iya, saya ngeliat langsung di lautan lepas pada malam hari jam 8 sampai setengah 9 malam. Itu ada banyak, ibaratnya secara pandangan spiritnya banyak hal-hal yang menakjubkan yang sedikit bisa diceritakan gitu. Apa yang Alif lihat? Oke. Gini, akhirnya ingatlah dengan cerita yang pernah saya kesana ke wilayah selatan Jawa, khususnya di Pelabuhan Ratu itu. Waktu saya berdiri di pesisir selatan Jawa, di Pantai Citepus tepatnya, itu kan malam hari. Terus ombak tuh tinggi banget Mas pada waktu itu. Karena saya kesana ya bulan-bulan November 2024 ini. Ombak tinggi sekali, terus gelap,
walaupun kejauhan di sana tuh kelihatan ada lampu-lampu dari, bisa dibilang tuh perahu-perahu nelayan lah ya, yang mungkin lagi mancing atau segala macam gitu. Cuman sejauh mata memandang ya udah laut gelap dengan ombak tinggi, deburannya kan kenceng banget itu, dari jalan raya juga kedengeran. Kalau kita berdiri di pesisir pantai itu rasanya tuh mencekam, menakutkan, berdebar-debar lah dada tuh, karena benar-benar serem. Udah lautan lepas. Iya. Tapi di balik rasa yang serem itu, saya ngelihat ada gambaran di sana tuh ada sebuah kehidupan loh ternyata di lautan itu. Jadi gambarannya tuh kayak, kita pernah ngangkat sih sebelah. Jadi gambarnya tuh seperti daratan yang dari sisi kanan sampai sisi kiri saya itu kayak nggak ada ujungnya, saking luasnya. Nah ternyata setelah saya ngeliat itu, di kegelapan malam, di tengah-tengah deburan ombak yang kencang banget, saya ngelihat di beberapa titik itu ada jalur-jalur dari pantai sampai ke arah daratan tersebut. Di episode sebelum-sebelumnya kita pernah ngangkat beberapa kali. Ada yang pertama kali itu episode pertama Time Travel, saya ingat banget. Itu cerita tentang wilayah selatan, kerajaan selatan. Kemudian ada juga yang waktu itu masih sama Mas Amin, ngelihat dari sisi barat, pintu barat wilayah kerajaan selatan. Terus kemudian ada kisah dari Marco Polo yang melihat daratan tak terlihat. Judulnya Daratan Tak Terlihat. Java Grande itu. Nah, waktu saya ngelihat langsung, itu memang di alam kita tuh lautan, Mas. Aku kan pernah ngeliat fotonya yang Alif kirim tuh kan. Iya. Ada videonya juga kok, saya videoin. Itu kelihatannya kan cuman kayak dari bibir pantai, Alif geser panning ke sini ya kan. Itu mah kelihatannya ya cuman gitu aja. Ada kayak, aku pikir tuh kayak dermaga malah. Ada titik-titik cahaya gitu kan. Ternyata itu perahu nelayan. Di baliknya kan nggak ada gambar apa-apa lagi. Iya kan. Emang aslinya secara alamnya kita itu nggak ada apa-apa. Teman-teman apalagi yang tinggal di pesisir selatan Jawa tuh udah pasti tahu lah gimana gambaran yang saya ceritakan. Saya ngelihat, ibarat saya menyaksikan langsung hal-hal ilahiyah seperti itu pada malam hari. Jadi antara dari pantai Pelabuhan Ratu, atau ya di situ tepatnya di Citepus, dan di beberapa titik yang lain sampai ke daratan tersebut, itu tuh ada jalur, Mas. Ada jalur besar. Ada jalur besar yang memang menghubungkan antara Pulau Jawa dengan sana, dengan daratan yang ada di sana. Nah, jalur besar itu tuh nggak cuma satu jalur aja, enggak. Ternyata setelah dilihat, itu tuh kayak banyak cabang-cabang jalan-jalan yang lebih kecil lain, yang di sisi-sisi lainnya itu banyak. Akhirnya setelah saya ngeliat di wilayah seberang sana, kelihatan sekilas kayak ada gerbang besar, cukup besar. Akhirnya jadi saya berasumsi, oh mungkin pintu atau gerbang tersebut adalah salah satu pintu dari sisi barat daratan tersebut, gitu. Dan itu cukup besar. Nah, akhirnya jadi saya tuh inget dan ya berasumsi bahwa, oh kenapa dari masa lalu sekali banyak tokoh-tokoh besar itu sering sekali melakukan aktivitas di wilayah sekitar Pelabuhan Ratu dan sekitarnya. Misalnya dari era-era Pajajaran kuno sampai Pajajaran berikutnya, salah satunya ada termasuk Prabu Siliwangi, termasuk anak dari Prabu Siliwangi yang putri, yang dalam kisahnya lari ke selatan, ke laut selatan. Kemudian dalam era-era kemerdekaan itu udah terkenal, yaitu Bung Karno yang seringkali kesana gitu, dan ada cerita-cerita di balik itulah. Sampai di sekitar saya tempat berdiri itu di sebelah barat lagi ada hotel yang udah terkenal lah. Hotel yang ada kamarnya. Ya kayak gitu. Itu pasti ada cerita di balik itu. Di sebelah kiri saya waktu saya berdiri itu ada tanjung yang menurut orang-orang sekitar itu Bung Karno suka bertapa atau mandi di situ gitu. Ya banyak cerita-cerita seperti itu yang mungkin ada hubungannya dengan apa yang saya lihat pada waktu itu, gambaran yang terlihat. Nah, ternyata setelah saya
ngelihat lebih jauh lagi, nelusurin lebih jauh lagi, makin lama makin kelihatan tuh gambaran-gambaran yang ternyata lebih lampau lagi masanya. Jadi setelah ngelihat ada jalur, ada daratan tak terlihat itu, sampai satu waktu sekilas saya ngeliat gambaran pertama hawa yang berasa hawanya tuh sangat lampau, masa yang sangat lampau yang saya lihat. Bisa dibilang, bisa jadi itu masa-masa Sundalen, karena hawanya hawa yang tua mas, yang lampau sekali. Nah, di kawasan sekitar pantai itu, laut itu, pesisir laut itu, terlihat ada cukup banyak rombongan yang menggunakan kayak semacam gelondongan-gelondongan kayu yang dibikin kayak rakit. Itu nyusurin sekitar pesisir tersebut. Dan di antara rakit-rakit tersebut ada, bisa dibilang itu seperti pasukan bergajah. Nah, dan ada orang-orangnya juga di samping itu. Akhirnya setelah saya ngeliat gambaran itu sekilas, jadi ingat, oh iya, kita pernah ngangkat juga episode tentang rombongan pasukan yang ada gajahnya dari wilayah barat menuju ke sini, ke arah timur lah gitu. Dan ada beberapa jalur yang pernah kita ceritakan. Nah, salah satu jalur yang pernah kita ceritakan di episode sebelumnya adalah jalur dari wilayah selatan yang nyusurin laut itu. Bukan yang mentok itu laut. Ya? Mentok yang di Krakatau itu bukan ya? Salah satunya itu. Oh, salah satunya. Oh, ini ada ceritanya lagi berarti. Iya, kita pernah cerita itu. Terus ada juga yang dari wilayah utara juga. Dan kita cerita pada waktu itu adalah masa Sundalen, karena dari utara itu kan masih ada sungai besar, terus daratan masih nyatu. Nah, waktu saya ngelihat langsung secara spiritnya, terlihat gambaran itu lagi gitu. Jadi ternyata kawasan yang waktu itu saya lihat, kawasan sekitar Pelabuhan Ratu dan sekitarnya lah ya, pada masa lampau sekali, itu pernah menjadi seperti tempat singgahnya bagi pasukan-pasukan tersebut. Jadi namanya pasukan besar, rombongan yang cukup besar, itu kan butuh logistik, butuh air minum untuk pasukan itu, termasuk hewan yang ada di situ, gajahnya dan sebagainya. Itu kadangkala mereka nyarinya di wilayah sekitar situ, sempat bersinggah di situ. Saya nggak tahu, karena saya nggak komunikasi atau nggak nyari tahu lebih. Saya nggak tahu pasukan itu mau ngapain, atau apakah pasukan tersebut lanjutin perjalanan lagi ke arah yang lebih timur lagi, atau bagaimana, saya juga nggak nyari tahu lebih detail. Karena gambar itu sekilas kayak satu scene lah, terus ya udah gitu. Nah, itu menarik karena akhirnya jadi banyak cerita dalam satu tempat, mas. Iya, betul. Gitu. Nah, sebenarnya aku pengen tanya nih. Kita kan pernah punya referensi cerita tentang Marco Polo ya. Java Le Grande tadi itu kan dia melihat tuh daratan itu. Nah, pasukan ini lihat juga nggak sih daratan yang Alif tadi ceritain yang ada di seberang itu? Kan kalau misalnya Mas Anton nanya kayak gitu, saya mesti jadi pasukan itu dong, supaya tahu. Cuman gini, mungkin jawaban yang bisa saya kasih gini, logikanya. Sejauh yang saya pahami, kehidupan di masa lampau, itu kan seringkali bersinggungan dengan hal-hal yang bagi orang sekarang nggak rasional, nggak masuk akal. Nah, seringkali kita bahas dalam peradaban Sundalen tempo dulu sekali, ibaratnya antara bangsa kita manusia dengan bangsa-bangsa lain itu seperti satu landscape. Karena alam yang mendukung dan orang-orangnya itu sakti, mas. Apalagi Sundalen dikenal sebagai negeri para dewa. Apalagi begitu ya. Apalagi begitu. Artinya, ketika Mas Anton nanya kayak gitu, bisa jadi orang-orang di masa lalu itu melihat daratan yang tak terlihat itu ya seperti layaknya satu landscape aja. Jadi seringkali tokoh-tokoh di masa lampau itu suka bolak-balik gitu, dari wilayah sini, daratan sini ke sana, bolak-balik, suka ada hubungan lah. Makanya kisah-kisah sampai ke era kemerdekaan itu ada kisah-kisah itu dari salah satu tokohnya adalah Bung Karno gitu. Nah, itu kan dari kemampuan orang-orangnya yang memang sakti dan masanya mungkin memungkinkan ya untuk melihat itu. Nah, pertanyaanku mungkin gini, ada nggak sih sebenarnya masa di mana daratan yang tak terlihat ini memang benar-benar terlihat sama kasat mata? Artinya kayak dia muncul di peta gitu. Sejauh gini, saya juga nanya itu sebetulnya. Saya penasaran.
Tapi sejauh yang saya pahami itu gini, bahwa kawasan tersebut itu memang berada di dimensi lain, Mas. Bukan berada dalam satu dimensinya manusia, kita. Kalau misalnya di masa lalu pun, ngelihat ke sana pun, itu laut aja gitu. Laut lepas Samudra Hindia kan kalau kita kenal sekarang. Di zaman sekarang pun sama, itu laut lepas. Tapi ketika orang-orang yang bisa pergi ke sana atau paling nggak ngelihat, kadangkala lautan itu bukan lautan, tapi seperti daratan. Makanya pas saya cerita di awal tadi, saya ngeliat itu lautan di malam hari, tapi ada gambaran lain. Gambaran di mana daratan yang sangat luas, kanan ke kiri tuh nggak kelihatan ujungnya. Berarti kan logikanya, berarti sangat luas. Iya, betul. Apakah sebesar Pulau Jawa atau bisa lebih gede lagi nggak tahu. Dan di sana tuh ada kehidupan. Di sana ada kehidupan. Iya, karena Marco Polo aja mendarat ya dengan Skocie. Dalam kisah Marco Polo gitu. Nah, akhirnya dari pertanyaan tadi, terus dari cerita saya barusan, akhirnya jadi saya ingat bahwa dulu di episode yang cukup ya awal-awal time travel ada, saya lupa apakah Mas Amin itu pernah cerita langsung by phone di time travel atau internal kita. Setauku sih belum pernah sih, setauku ya. Iya, gini. Coba. Mas Amin pernah cerita bahwa ya di sana di daratan tak terlihat itu di kawasan kerajaan, orang bilang kerajaan selatan lah biar gampang. Di sana indah, banyak taman-taman, banyak rumah-rumah yang bagus, banyak kursi-kursi taman juga, banyak kolam-kolam gitu. Tapi yang Mas Amin pernah cerita pada waktu itu, seingat saya, Mas Amin pernah bilang di dalam kawasan wilayah selatan, entah di sisi mananya, Mas Amin bilang ada sebuah situs kuno, yang mana situs kuno itu seperti pintu portal menuju ke tempat yang lain. Seingat saya Mas Amin bilang gitu. Waktu itu Mas Amin cerita nggak situsnya seperti apa, Dev? Mas Amin cerita. Mas Amin ceritanya tuh situs itu kawasan yang ada batu-batu besar, orang mungkin bisa bilang batu megalit lah ya, batu megalitik gitu. Megalit, zaman-zaman batu megalitikum. Batu-batu besar yang Mas Amin bilang di situ ada sebuah portal. Mas Amin kalau ceritakan ya cerita gamblang gitu aja. Di situ ada portal, bisa masuk. Nanti nembusnya ke tempat lain gitu, bahasanya gitu. Seingat saya, Mas Amin pernah ngelukis, pernah ngegambar. Cuman saya lupa apakah itu pernah dipublish di YouTube Time Travel atau enggak. Tapi kita pernah lihat, mungkin Mas Anton lupa. Lupa aku. Ada gambarnya Mas Amin, itu gambarin gambar batu-batu itu, batu-batu gede itu. Oke. Nah, dalam cerita Mas Amin waktu itu, antara wilayah tersebut di selatan, kawasan selatan, masuk ke sana nanti nembusnya ke tempat yang lain. Seingat saya, Mas Amin itu bilangnya di kawasan Timur Tengah, gitu. Itu Mas Amin jelasin nggak apa? Mas Amin pernah cerita, seingat saya di kawasan pintu keluar dari portal itu ada sebuah kerajaan besar, di mana di situ ada istana yang sangat megah, bagus, dan Mas Amin pernah cerita sekilas kalau di dalam istana itu ada jalanan dari kaca, yang di bawahnya itu ada air yang mengalir, terus ada ikan-ikannya, kata Mas Amin bagus, ikan-ikannya bagus. Dan itu jadi jalanan gitu. Kan Alif tadi udah cerita ada Timur Tengah, terus ada istana yang kayak kesana kayak fantasi banget. Itu kayak istananya Nabi Sulaiman sih gitu. Ya pasti orang-orang pasti langsung mikir, ini istana Sulaiman. Saya nggak tahu, karena saya kan dengar cerita dari Mas Amin, saya ingat saya begitu. Tapi yang bisa saya pahami ya bahwa semua itu ya bisa sangat mungkin bahwa Mas Amin memang lihat itu gitu. Apakah itu istana Nabi Sulaiman atau bukan ya saya nggak tahu. Gitu. Sebenarnya daratan yang tak terlihat aja itu udah cukup menakjubkan ya buat aku ya, karena itu dia ada dimensi yang lain dan saya sendiri mungkin belum bisa ngelihatnya kan gitu kan. Nah, ditambah lagi ternyata ada portal. Sebenarnya di dimensi lain, tapi ada portal juga yang menuju ke tempat yang lain. Gila. Itu mungkin menakjubkan banget ya kalau Mas Amin bisa cerita lagi, bisa ngejelasin detailnya gitu kali ya.
Nah, apalagi Liv yang Alif bisa ceritain di kawasan yang ada di sekitar Pelabuhan Ratu, ada cerita yang lain atau sebenarnya menarik sih ya kalau Gini. ngomong Sundalen. Gini Mas, sorry mungkin agak dipotong dikit. Hmm. Sebenarnya portal itu bisa di mana aja. Mau itu di dimensi lain atau di alamnya kita atau dimanapun lah, dimanapun itu udah kehendak yang maha kuasa, udah kehendak ilahi itu. Ya. Nah, seingat saya kita pernah cerita tentang kisah tentang namanya si Abdul Muhyi dari Pamijahan. Oh iya. Pamijahan tuh Tasik ya kalau nggak Tasik, salah. iya, Tasik. Ada sebuah cerita bahwa beliau bisa pergi ke Mekah, Betul. cuma lewat gua. Iya. Dan guanya masih ada. Hmm. Guanya masih ada, suka dikunjungin sama para peziarah. Hmm. Nah, dari cerita yang barusan dari Mas Amin yang seingat saya itu, terus dari kisah Syekh Abdul Muhyi, itu tuh logikanya mungkin bisa sama kali gitu. Cuman berbeda aja tempatnya dan sebagainya gitu. Iya. Artinya itu memang udah kuasa ilahi, Mas. Betul. Udah kuasa ilahi. Dan yang mesti kita pahami bahwa di masa lalu hal-hal tersebut sangat wajar terjadi. Cuman di masa sekarang itu kayak seolah-olah tertutup tabir lah gitu. Iya. Buatku tuh kayak double menakjubkan Liv, karena nggak nyangka ternyata di dimensi lain ternyata ada portal lagi juga, gila ya. Iya, kayak gitu. Iya. Dan gini, agak sedikit ke belakang, waktu saya bilang di situ ada jalur-jalur besar, ada jalan besar dari kawasan Pelabuhan Ratu sampai ke daratan tak terlihat tersebut, ternyata seringkali tokoh-tokoh masa lampau itu lewat sana, bahkan sampai ke zaman sekarang di dimensi yang lain. Itu tuh jadi kayak salah satu jalur yang suka dilewatin lah. Dan banyak jalur-jalur lain di muka bumi gitu. Banyak. Nah, mungkin Alif nggak menyaksikan sendiri atau dikasih gambaran tapi mungkin nggak bisa mengira-ngira ya. Tapi aku punya pertanyaan begini. Di masa Sundalen itu kan masih satu paparan yang sangat luas ya. Masih sangat luas, belum ada laut utara itu belum ada, laut Jawa utara belum ada airnya gitu. Nah, seberapa besar sih sebenarnya yang disebut sebagai yang ada di selatan ini dibandingkan dengan paparan Sundalen itu? Tadi kan saya sempat cerita, Mas. Waktu saya ngelihat gambaran daratan tersebut, ujungnya tuh nggak kelihatan. Iya, ujung. Karena memang kalau kita ngelihat kawasannya nggak kelihatan ujungnya kan. Iya, betul. Artinya saking besarnya. Betul. Saya nggak tahu sebesar apa. Iya, karena yang disaksikan cuma sebegitu. Cuma segitu doang. Iya. Saya nggak tahu sebesar apa. Okay. Tapi rasanya tuh gede banget. Tuh. Mungkin bisa lebih, mungkin bisa sama dengan Pulau Jawa, mungkin bisa lebih dari Pulau Jawa, atau lebih dari Sundalen atau sama. Tapi yang bisa saya pastikan kawasan tersebut sangat luas. Sangat luas, lebar gitu, luas. Iya. Dari kanan sampai kiri. Bukan seperti pulau yang cuman kecil, enggak. Iya. Tapi luas banget, Mas. Oke. Gitu. Oke, Alif kan memang pernah cerita ya sedikit masuk ke dalam situ ya. Tapi kita kan belum pernah eksplorasi lebih jauh lagi ke dalam. Insya Allah di episode berikutnya kita bisa cerita tentang detail dari daratan yang tak terlihat. Mudah-mudahan sih ada bintang tamu supaya bintang tamu yang bisa cerita juga, gitu. Kalau betul. Kita terus kan bosen lah ya orang-orang gitu. Iya. Terus gini sedikit mungkin sebelum selesai, bahwa entah gimana saya tuh udah kayak dapat atau bisa dibilang pesan atau apalah. Kan makin kesini kan makin banyak orang yang kadang-kadang mengkultuskan suatu tempat, Mas. Betul. Atau mengkultuskan suatu tokoh gitu. Tapi lama-lama jadi melenceng, bahasa orangnya jadi melenceng, nggak yakin kepada Yang Maha Kuasa lah. Mintanya ke tempat atau ke tokoh itu. Okay. Kalau yang saya tangkap sinyal-sinyal pada waktu di sana, jangan sampai orang-orang kalau ke sana itu minta-mintanya ke situ gitu. Ya minta ke Yang Maha Kuasa. Betul. Karena beliau-beliau yang ada di sana pun juga ya ke Yang Maha Kuasa juga koneksinya. Betul. Jangan ke situnya gitu. Nanti malah jadi salah kaprah. Terus kalau misalnya suka ada hal-hal terjadi di Laut Selatan. Misalnya ada orang hilang atau apapun itu, yaitu jangan serta-merta nyalahin begitu aja. Dikaitkan dengan itu ya. Tetap secara logika main, tapi tetap eling lan waspada juga main gitu. Iya, betul. Sadar diri lah. Kalau ke tempat orang dimanapun itu harus
harus menjaga tata keramanya gitu lah. Iya. Paling gitu aja sih pesan-pesan Iya. yang saya tangkap Iya. gitu. Karena tadi Alif udah cerita, udah ada pesan, terus udah juga menjelang akhir, jadi kayak sebenarnya Sundalen kan banyak ya gitu, tetap menarik juga ya. Kita belum cerita lagi kayak misalnya Sadahurip, Lokon ya gitu. Mungkin yang paling terkenal ikonik dari Sundalen itu kan mungkin kayak Gunung Padang ya. Tapi kan banyak yang lainnya ya cerita di situ kan, kita juga belum cerita tentang gunung-gunung itu, udah ada penelitiannya juga gitu kan. Nah terus juga mungkin kayak cerita-cerita tentang orang-orang suku pedalaman aslinya, apakah mereka orang-orang yang memegang nilai-nilai lama yang dari era-era Sundalen juga, kayak orang-orang Baduy kayak gitu kan, tetap menarik lah kalau Sundalen tetap itu gitu, dan banyak yang belum kita ceritakan. Iya. Terakhir lagi dari saya, terakhir banget. Sundalen itu tadi kesannya cuma Jawa Barat doang, Mas. Iya, Yang tadi Mas Anton, iya. yang tadi Mas Anton cerita cuma Jawa Barat Iya, doang. betul. Sundalen itu luas sekali, bahkan Hmm. sampai dari Sumatera, Jawa sekarang, Kalimantan, dan termasuk wilayah sekitar Bali dan sekitarnya lah ya. Itu luas sekali. Iya. Insya Allah jika diizinkan kita ke depan bakal cerita hal-hal yang lebih banyak lagi tentang Sundalen. Amin, gitu. amin. Banyak sih. Dah. Ya, siap. Cuk. Sundalen Sobat Time Travel selalu menarik dan selalu banyak ceritanya, dan nggak lokalisir aja di satu tempat, masih ada tempat yang lain. Oke Sobat Time Travel, semoga kalian suka dengan episode kita kali ini. Tetap like, share, komen, and subscribe untuk selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu di penelusuran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.